Halo, balik lagi bareng gue, Chris Panji. Oke, hari ini gue mau lanjut ngebahas Miyabi 4.0. Nah, ini Miyabi 4.0 ini adalah kalau gue bilang last konsep terakhir yang gue bikin dari Miyabi yang basic mesinnya GL atau small engine. Di Miyabi 4.0 ini gue ngerubah cukup banyak ya. Mulai dari sok depannya, segitiga, stangnya, box kelistrikan, ukuran ban belakangnya, spakbor, jok, cukup banyak lah. Dan hasilnya pun berubah cukup signifikan ya dari Miyabi 3.0. Kayak gimana sih? Langsung aja nih, kita review sedikit. Kita mulai dari kaki-kaki depan. Velg depan dan ukuran ban depan gue masih pakai ukuran yang sama dengan Miyabi 3.0. Gue masih pakai ukuran ring 21. Yang berubah adalah tromol dan jari-jarinya. Jari-jarinya gue ganti pakai KLX Chrome biar kelihatan sedikit kinclong. Dan tromolnya gue pakai tromol becak kalau kata orang ya. Lalu kita beralih ke kaki-kaki belakang. Nah, di kaki-kaki belakang ini cukup berubah ya. Awalnya itu gue niatnya ngerubah ukuran velgnya dari ukuran 17, gue pengennya tuh pakai ukuran 18. Tapi ternyata kata buildernya nggak bisa karena menyesuaikan dengan ukuran frame. Jadi kalau gue rubah ke ukuran 18 itu nggak masuk di framenya gitu. Jadi karena gue pengen looknya itu kelihatan lebih gede, akhirnya gue ngakalinya ganti ukuran bannya. Dari ukuran 400 gue ganti ke ukuran 450. Masih pakai Classic Swallow. Karena ukuran bannya diganti, otomatis ukuran spakbornya juga harus dirubah. Jadi ya sekalian deh tuh gue ngerubah ban belakang, ya gue ngerubah spakbor lagi. Karena spakbornya baru dan ukuran bannya baru, gue jadinya harus ganti jok. Karena gue masih pengen pakai konsep jok yang kayak gitu ya, V gitu, yang nempel di frame. Tapi di sini sekalian gue bikin joknya tuh lebih proper, lebih nutup gitu, biar kelihatan lebih padat. Dan nggak di situ aja, gue juga ngerubah box kelistrikannya. Karena di box kelistrikan sebelumnya tuh kan masih tabung ya. Gue bosen cuy, cuman bosan aja. Gue pengen ganti look yang baru gitu. Kalau gue pakai box kelistrikan yang literally box gitu ya, bentuknya kayak gimana sih gitu. Kalau gue jadi kotak yang bulat ini so kira-kira so. Kalau bulat klasiknya lebih dapet. Kalau yang kotak lebih ganteng aja. Lalu kita lanjut beralih ke bagian depan, di mana shock breakernya gue ganti. Sebelumnya gue pakai shock breaker bawaan GL ya, itu Tiger punya. Gue ganti pakai shock breaker Bison. Jadi karena ukurannya besar, shock breaker Bison ini kan gede ya, keker gitu. Jadi gue juga ganti segitiganya biar lebih kelihatan padat. Jadi segitiga atas sama bawahnya itu custom. Dan bahannya pakai bahan besi. Kenapa? Lagi-lagi karena ini adalah project low budget. Jadi gue pakai bahan yang lebih murah. Karena kalau pakai dural, kualitasnya bagus dan harganya lumayan. Dan stangnya juga bikinan dari TGF Garage. Dan stang ini sesuai dengan request gue, karena gue pengennya tuh biar looknya kelihatan kecil aja gitu stangnya. Nggak tahu kenapa gue lagi seneng aja gitu pakai stang-stang yang model kecil gitu. Dan di sini bentuknya itu sesuai dengan gue dulu pernah ngegambar ya. Sebelumnya gue pernah ngegambar kalau Miyabi ini dipakein stang model kayak kuping anjing kayak gini, cocok nggak ya? Gue coba gambar, oke juga gitu. Terus akhirnya ya gue bikin lah di sini gitu sekalian.
Nah, sembari, agak sedikit berisik ya, sorry ya, hujan cuy. Sambil nungguin budget gue kekumpul, tabungan gue kekumpul buat ngecat Miyabi 4.0, gue pengen biar sedikit kelihatan elegan gitu, gue harus ada yang gue kinclong-kinclongin. Tapi kalau di Chrome, biayanya kan lumayan ya, bukan lumayan lagi, mahal. Jadi sementara gue poles dulu nih. Nah, gue punya kenalan tempat moles the best lah di Jakarta. Namanya Sigit Poles, yang punya namanya Mas Sigit. Mesinnya si Miyabi sebelumnya molesnya di Sigit Poles. Tempatnya di Cakung, daerah Jakarta Timur. Waduh, hasil polesannya mantap. Dibilang polesan tapi kayak chrome. Selanjutnya untuk perawatan ya lo harus bisa ngerawat lah ya. Namanya polesan nggak kayak chrome-chromean. Lama-lama hasil polesan itu agak semakin puder-puder gitu loh. Lalu harus rajin tuh molesinya pakai autosol ya. Akhirnya kepikiran lah gua buat ke Sigit Poles untuk poles segitiganya, stangnya, kepala babi, piringannya, tromol belakang. Lagi-lagi karena ini adalah project low budget, jadi bongkar pasangnya gue sendiri biar nggak ngeluarin biaya bengkel. Si paling bengkel. Terus gue bawa ke Cakung, ke Sigit Poles, dan di sana gue ketemu Mas Sigit. Dan ternyata gue nemuin kendala. Jadi ternyata bahan besi itu nggak bisa sih dipoles, tapi hasilnya nggak akan tahan lama dan nanti akan balik karatan lagi gitu. Jadi ya ngakalinya gimana nih gitu, gue tanya Mas Sigit. Kata Mas Sigit bisa tapi dipernis. Ya udah, karena gue pikir gue nggak punya budget, ya udah silakan. Ya udah deh, pokoknya poles aja semua, yang perlu dipernis ya, biar nggak mengkarat gitu. Lalu beberapa hari kemudian, ya kurang lebih seminggu ya, jadilah hasil polesannya. Beberapa teman-teman gue tuh nyangka gue di chrome nih. Wah, ini di chrome ya, ternyata itu dipoles cuy. Nanti kelihatan setelah beberapa bulan ya, mulai pudar ya. Kalau nggak rajin ngerawat ya lama-lama bisa pudar. Ya, itulah tadi hasil dari Miyabi 4.0 ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, Bang, habis berapa sih Bang? Sebenarnya harganya itu bervariatif ya, tergantung bengkel di mana lu ngebangunnya. Dan kebetulan di sini karena gua rubah konsep ya, jadi gue cuma nambahin biaya ya yang gue rubah aja. Kalau ditotalin sih jadi banyak ya, dari awal ngebangun sampai Miyabi 4.0 ini. Totalnya di kisaran 28 juta. Hampir menyentuh 30-an. Dan kalau gua nerusin ngecat sama nge-chrome nanti, mungkin lebih dari 30. Kenapa si Miyabi 4.0 ini kesannya kayak ngabisin budget banyak banget nih? Karena itu tadi, karena gua ngerubah konsep. Kalau lu ngerubah konsep ya lu keluar biaya lagi. Jadi begitu cuy. Ntar aus nih gua ngomong dulu. Mungkin nanti gue akan bahas lebih banyak lagi atau sharing-sharing lebih banyak lagi mengenai budgeting dari nge-build motor custom. Sebenarnya bisa aja sih lo ngebangun atau punya chopper dengan biaya yang ya nggak nyampe di kepala 20-an lah. Bisa aja. Gue punya triknya. Kayak apa triknya? Nanti. Makanya subscribe channel ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Oke, sekian dari gue. See you di next video.